Pemirsa Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai aturan yang berlaku lewat rapat paripurna ke-17 masa sidang keempat tahun 2025-2026. Butuh waktu 22 tahun untuk menunggu pengesahan RUU PPRT. Fraksi Nasdem menyambut gembira keputusan rapat pleno Badan Legislasi DPR yang menyepakati Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga yang disahkan hari ini. Fraksi Nasdem menilai pengesahan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga merupakan kado terbaik dalam penantian selama 22 tahun. Pengesahan Beleit ini juga dinilai menjadi kado terbaik karena bertepatan dengan Hari Kartini yang diperingati setiap tanggal 21 April. Pengesahan undang-undang ini merupakan langkah konkret untuk mengaktualisasikan hak-hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas pekerjaan yang layak dan perlindungan hukum yang adil. Tentu ini adalah satu kabar baik yang memberikan pengakuan dan perlindungan bagi seluruh pekerja rumah tangga dan juga perlindungan sosial, bantuan sosial dari pemerintah yang menjadi hak dari pekerja rumah tangga. Penantian panjang selama 22 tahun terhadap RUU PPRT ini akhirnya bisa selesai disahkan pada hari ini. Tentu kami mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Presiden yang sudah dengan cepat memberikan surat presiden dan daftar inventarisasi masalah setelah RUU PPRT ini pada waktu yang lalu menjadi usul inisiatif DPR RI. Selamat kepada seluruh PRT. Pemirsa, hari ini menjadi kado terbaik untuk para pekerja rumah tangga dengan disahkannya Undang-Undang PPRT di DPR. Untuk menyambut kabar baik ini, kita akan berbincang bersama dengan Ketua Bidang Migran DPP Partai Nasdem, Eva Sundari. Selamat siang, Ibu Eva. Selamat siang, Mbak. Ibu Eva, perjalanan 2 dekade ini berjuang melawan ataupun agar RUU PPRT disahkan akhirnya berbuah manis ya Ibu Eva. Bagaimana tanggapan dari Nasdem untuk partai yang sudah mengawal rancangan undang-undang ini? Ya, kita semua sangat berterima kasih ya, karena selain saya Ketua DPP di Nasdem, saya juga bagian dari gerakan di koalisi sipil untuk Undang-Undang PPRT. Dan semua sangat gembira ketika sempat macet bertahun-tahun ya, 2004 sampai 2010, terus kemudian didorong lagi, lalu 2020 disaut ya sama Ketua Balik pada saat itu, yaitu Kak Willy, itu kemudian bergerak lagi. Jadi dinamika perjalanannya itu naik turun dan sempat berhenti lama, lalu jalan lagi. Jadi saya mengingat betul bahwa di tahun 2020 itu Nasdem mengambil inisiatif untuk menjadi pengusung ya, setelah diusung beberapa partai yang lain tapi kemudian terhenti. Nah, sejak 2020 itu loh dinamikanya luar biasa, karena saya terlibat langsung ya, bagaimana setelah lolos di Balik kemudian macet untuk masuk di Bamus itu 3,5 tahun. Kita lobby ke istana, lalu bergerak lagi, surprise sudah turun, lalu kemudian mandek lagi. Dan alhamdulillah sebetulnya titik baliknya itu adalah bantuan dari teman-teman pekerja ya, serikat buruh ya pada saat itu, karena serikat buruh itu beberapa tahun itu juga menjadikan isu pengesahan PPRT itu menjadi agenda politik dia setiap 1 Mei di dalam aksi-aksi. Nah, 2025 itu gerakan buruh itu kembali meminta kepada pemerintah mengesahkan, dan pada saat itu Pak Prabowo, ada Mbak Puan juga, ada beberapa politisi dari Gerindra dan PDIP yang ada di situ untuk meminta supaya ini diserahkan, dan Pak Prabowo waktu itu janji 3,5 bulan ya. Ternyata sampai hampir 1 tahun baru itu terpenuhi ya, yaitu pada hari Kartini ini. Jadi memang istilah saya ini uji keimanan ya, terutama bagi teman-teman PRT ya. Ada yang memulai perjuangan masih gadis sampai punya cucu 1 ya di sini, dan ada yang masih gadis mahasiswa di UGM sampai anaknya S2 dan anaknya ikut juga membantu melanjutkan perjuangan ini. Jadi ini catatan panjang, dan inilah perjuangan teman-teman PRT. Dan agenda rakyat memang
ujiannya berat ya, tidak seperti agenda pemerintah yang cepat sekali. Kalau agenda rakyat ini lama, TPKS, kemudian PPRT, dan nanti masyarakat hukum adat. Ini aduh, betul-betul ujian mental dan ujian keimanan bagi teman-teman sipil gitu. Mudah-mudahan sejak ini nanti DPR lebih responsif dan akomodatif untuk mendorong undang-undang yang sebetulnya inisiatif DPR sendiri ya. Semua undang-undang yang pro rakyat itu sebetulnya inisiatornya DPR, tapi tidak diproses secepat ketika memproses undang-undang inisiatif dari pemerintah. Tapi kami gembira akhirnya berujung di hari 21 ini, dan saya melihatnya ini bukan hadiah. Kalau itu hadiah telat banget ya, karena sejak 2004 dan baru dikasih sekarang, dan ini memang haknya pekerja rumah tangga ya untuk dilindungi, untuk diopeni ya, dan juga diproteksi melalui bantuan-bantuan sosial maupun dari skema BPJS. Demikian, Mbak. Baik, Bu Eva, mungkin pertanyaan berikutnya ya Bu Eva, terkait dengan para pekerja sendiri yang memang menjadi subjek yang mendapatkan perlindungan paling utama dari undang-undang ini. Bagaimana sosialisasi kepada para pekerja rumah tangga se-Indonesia untuk mengetahui bahwa mereka sudah punya hak loh, dan kalau ini tidak dipenuhi ada konsekuensi pidana yang bisa mereka tuntut? Ya, tapi saya ingin menambahkan bahwa ini yang diuntungkan sebetulnya bukan hanya PRT ya Mbak, tetapi juga pemberi kerja ada kepastian, kemudian juga terhindar dari tipuan-tipuan terutama oleh agen ya. Dan ini perlindungannya jadi bukan hanya PRT tetapi juga pemberi kerja. Tapi yang saya ingin tekankan lagi bahwa PRT tidak hanya membutuhkan perlindungan normatif yang minimum ya, seperti yang ada di norma-norma RUU ini. Tapi perlu juga mendapatkan investasi dari APBN, dan dimasukkan di RPJMN dan dibahas di dalam diskusi-diskusi di makroekonomi. Kenapa, Mbak? Karena RUU ini sudah menarik pekerjaan keperawatan, mengasuh, kemudian juga merawat orang sakit, orang lansia, dan sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini kan dikembangkan selama ini, negara nggak hadir di dalam pengembangan ini. Memang mendanai sekolah, tetapi untuk keperawatan kan nggak diurus. Nah, adanya undang-undang ini membawa to take over ya, dari domestik kemudian menjadi publik, dan oleh karena itu RUU ini, undang-undang ini sebetulnya merupakan pintu masuk kunci untuk pemerintah hadir tidak hanya dalam perlindungan PRT yang normatif dan minimum, tetapi juga misalkan akses pelatihan untuk jadi caregiver, baik untuk anak-anak maupun untuk lansia. Kalau di India, penyelenggara pelatihan caregiver ini adalah negara, Mbak. Sehingga di sana pengiriman pekerja migran ke luar negeri itu drop. Dan job creation itu hingga sampai 11 juta di India. Nah, Indonesia harusnya juga harus sampai ke sana. Tidak hanya isu tentang perlindungan normatif, tetapi kesempatan-kesempatan agar mereka menikmati istilahnya apa, peran redistribusi dari domestic work atau kerja-kerja perawatan ini juga akan dinikmati oleh pekerja rumah tangga di masa yang akan datang. Contohnya lagi, kenapa Indonesia kok pertumbuhan ekonominya tidak bisa tinggi atau optimal? Karena partisipasi perempuan di sektor labor market itu hanya 57%, bandingkan dengan laki-laki yang sampai 80 sekian persen ya. Ini kejomblangan. Kenapa? Karena perempuan mandek di isu quote and quote ya, terkendala untuk keluar rumah. Nah, kalau pemerintah kemudian menyediakan penitipan anak, misalkan transformasi posyandu tidak hanya untuk berfungsi 1-2 jam setiap hari, tetapi diperluas seperti yang ada di India. Jadi orang-orang ibu-ibu ya, itu bisa masuk ke sektor tenaga kerja atau sektor produktif, dan akhirnya pertumbuhan ekonominya melompat. Gitu, Mbak. Jadi tidak hanya perlindungan, dan oleh karena itu sebetulnya para PRT dan juga para calon PRT
itu mendapat kepastian, mendapat insentif yang pertumbuhan ekonominya bisa didongkrak, dan jangan lupa pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh kelompok miskin ini dampaknya pada sila 5, Mbak, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pertumbuhan ekonominya lebih inklusif ya, dan lebih fair, dan perempuan lebih banyak, sehingga kemiskinan itu bisa dikurangi melalui partisipasi perempuan di dunia kerja produktif, karena memang yang paling banyak miskin kan ibu-ibu gitu Mbak ya. Dengan adanya perlindungan ini sangat baik, tapi in the end of the day ya, mereka bisa lebih berpartisipasi di dunia formal. Jadi multipliernya ada, Pak Kemal. Iya, Ibu Eva sebagai ketua dari bidang migran DPP Partai Nasdem, memang kan yang dibutuhkan adalah sosialisasi dan juga pengawasan agar undang-undang ini bisa berjalan dengan baik. Apakah dari program Ibu sendiri, dari bidang Ibu sendiri sudah ada program yang akan dikerjakan dari Partai Nasdem untuk mengawal dari undang-undang ini agar bisa teraplikasi dengan baik ke depannya, Bu? Sebetulnya secara individu kami sudah nempel ya di KPPA untuk mengawal pada last minute menjelang pengesahan itu berapa kali ya, sampai 4 kali lah kita rapat sampai malam-malam begitu. Tapi tentu dalam posisi saya sebagai ketua bidang migran, tapi juga sebagai ketua Sarinah dan juga koordinator. Nah, kebetulan saya punya multifungsi gitu Mbak ya. Tapi untuk di Nasdem sendiri kami sedang menyiapkan Rakorbit ya untuk migran, yang di dalamnya sebetulnya penguatan partai untuk bisa merespon salah satunya undang-undang PPRT ini, bagaimana kita menguatkan, membela kasus, advokasi, tapi juga bisa menjadi lembaga konsultasi untuk agar ini implementatif. Contohnya, karena ada pasal tentang pendataan ya. Mungkin teman-teman Nasdem di daerah-daerah, bukan mungkin ya, kita akan membuat semacam SOP agar para ketua bidang migran ini juga mendorong pendataan siapa yang keluar dari desa yang akan menjadi PRT, dan itu bisa terlacak. Karena salah satu problem kenapa PRT mendapat menjadi korban kekerasan itu karena mereka nggak terlacak di mana dan seterusnya. Kemudian yang kedua, pelatihan, pendidikan, itu bisa dilakukan oleh sipil, Mbak, bukan hanya negara ya. Jadi mungkin nanti kerjasama partai untuk membuka desk PRT ataupun untuk pelatihan bekerja sama dengan mungkin dinas luar sekolah, itu bisa dilakukan. Jadi kami merencanakan Rakorbit di dalam waktu yang segera. Kami salah satunya pokok bahasannya adalah bagaimana kita berpartisipasi menindaklanjuti pengesahan undang-undang PPRT ini. Baik, Bu Eva Sundari, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami, Ketua Bidang Migran DPP Partai Nasdem. Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk pengesahan dari RUU PPRT menjadi undang-undang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.